Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romoli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiranmu, dan sediakanlah waktu yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhan sajalah kekuatan dan sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti jalan kehidupan kita dan mengerti juga apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, penyertaanmu dalam kehidupan kami. Hari-hari telah berlalu, tapi kasih setiamu tak pernah berlalu dari hidup kami. Berkati kami hari ini, sebagaimana Engkau memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Ajari kami Bapa untuk mengerti setiap rencanamu. Oleh sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat menuntun hidup kami ke jalan yang baik dan yang benar. Mengajar kami untuk dapat melakukan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, karena kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 11 Desember 2024 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Odo hirasne rohata maradopon ibana. Molo tapangido manang aha marguru tulomo ni rohana. Tangi honon nado hita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berdoa berarti berkomunikasi dengan Allah. Doa adalah cara atau jalan kita untuk dekat kepadanya. Dalam doa ada ungkapan isi hati kita. Dalam doa ada ucapan syukur kita akan kebesaran namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah bagian hidup kita. Kalau Bapak Reformator mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, doa adalah bagian dari hidupnya. Tiada hari tanpa berdoa. Hari-hari kita memang tidak semudah yang dipikirkan. Banyak hal-hal yang tidak kita mengerti terjadi. Banyak di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita terjadi dalam kehidupan. Tetapi jika kita taat dan tekun berdoa, maka kita akan mengerti menghadapinya. Lagu rohani yang sangat terkenal ada yang mengatakan demikian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat 16, dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar berarti orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang yang hidup menurut kehendak Allah. Dan di dalam perjalanan kehidupannya, niscaya apa yang dia pinta pasti diberikan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa itu memang
sesuatu yang membuat kita bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Doa itu membuat kita menjadi kuat, berani. Tapi perlu kita pahami, doa bukanlah mantra, doa bukanlah magic. Tetapi doa adalah ungkapan isi hati kita karena ada iman di dalamnya. Orang yang percaya dan beriman kepada Allah, apapun yang dia pinta pasti diberikan. Oleh sebab itu orang yang percaya dan beriman kepada Allah tidak lagi hidup menurut semaunya, tidak lagi hidup menurut pikirannya sendiri, tetapi hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Jadi doa itu bukan untuk mengubah Tuhan. Doa bukan untuk mengubah keadaan. Doa bukan untuk mengatasi masalah-masalah kita sebenarnya. Tetapi di dalam doa itu kita diberi hikmat, kita diberi pengetahuan untuk memahami masalah yang sedang kita alami. Mengerti persoalan-persoalan yang akan kita jalani atau yang kita hadapi dan jalan keluar apa yang harus kita lakukan terhadap persoalan itu. Jadi doa itu bukan mau mengubah Tuhan, bukan mau mengubah keadaan, tetapi doa itu mengubah kita untuk mengerti semua yang terjadi dalam kehidupan. Jika kita telah mengerti apa yang telah terjadi, maka kita akan bisa menerima, maka kita akan tahu seperti apa bertindak atas segala masalah-masalah hidup kita. Sehingga saat keadaan tidak kita mengerti, saat lingkungan kita tidak bisa memahami kita, karena doa kita diberi hikmat, ditambahi iman kepada kita oleh Tuhan, sehingga kita dimampukan menjalani kehidupan. Jikalau doa mengubah segala sesuatu, bukan masalahnya yang dia ubah, tetapi hati kita yang diubah untuk mengerti setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga tidak ada lagi di antara kita atau hidup orang-orang yang percaya kecewa, marah karena masalah yang terjadi atas hidupnya. Tetapi oleh berbagai-bagai persoalan dan masalah demi masalah yang terjadi dalam hidupnya, membuat dia semakin dekat dan semakin cinta kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan itu selalu iya, tepat pada waktunya. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Jika dia telah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ingat apa dikatakan? Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Asal kita melakukan perintahnya. Yaitu memberitakan Injil. Membawa banyak orang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita memberitakan Injil? Tentu melalui kehidupan kita. Yaitu hidup yang baik dan yang benar. Yang sesuai dengan firman. Saudara-saudara, mari kita terus belajar untuk dekat kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani di dalam perencanaan kita, datanglah dan berdoa kepada Tuhan. Yakinlah di dalam imanmu, percayalah sesulit apapun masalah yang kau hadapi, itu tidak akan membuatmu menyerah. Tetapi dalam berbagai-bagai kesulitan engkau semakin termotivasi, semakin disemangati untuk lebih kuat, lebih maju, meraih masa depan yang lebih baik. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami. Di dalam keberanian iman kepada Engkau, kami yakin Tuhan, doa-doa kami akan Engkau jawab. Sehingga kami dapat menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat di dalam mengatasi masalah kami. Dan di dalam perjuangan dan usaha kami di dalam iman kepada Tuhan, segala yang kami pinta akan datang dan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang setiap hari menguatkan kami, menghibur kami, mengingatkan kami, agar kami tetap kuat, berani, dan terus penuh semangat pengharapan di dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami senantiasa dalam segala perencanaan kami, biarlah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.